Arne Slot memamerkan direct football di laga ini yang membuat Pep Guardiola tak berdaya. Lalu bagaimana direct football ala Slot dilakukan? Dan bagaimana taktik tersebut membawa kemenangan? Temukan semua jawabannya di video ini. Slot kini gunakan formasi 4-2-3-1 dengan sejumlah perubahan komposisi pemain. Di belakang Gomez dan Arnold masuk gantikan Konate dan Bradley. Di tengah Szoboszlai main gantikan Curtis Jones. Di depan Gakpo masuk gantikan Nunes. Yang patut diingat adalah posisi Gravenberch, McAllister, dan Szoboszlai karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat lawan mulai kuasai bola, Liverpool lakukan high block. Mereka tampak menekan lawan sejak awal. Hadapi situasi ini, City tetap bermain dengan umpan pendek. Akibatnya beberapa kali bola bisa direbut. Misalnya saat Arnold menekan Matheus Nunes hingga bola bisa diambil. Lalu bola pun diumpankan pada Salah. Dari sini serangan balik dilakukan dan hampir saja ciptakan gol untuk Liverpool. High block yang diterapkan Slot ini cukup efektif dalam memotong build-up City yang kekeh dengan umpan pendek. Sebab beberapa kali bola bisa direbut Liverpool saat build-up di belakang dilakukan. Kemudian saat bola sudah masuki pertahanan, Slot tampak tak lakukan perubahan di belakang. Ia masih gunakan 4 back. Perubahan justru terlihat di lini tengah. Ia merapatkan Gakpo lebih dalam sehingga ada 4 pemain di tengah. Ini membuat aliran umpan pendek City dari tengah terhambat. Dengan lebih banyaknya pemain membuat umpan pendek 1-2 City kadang dapat dipotong. Taktik ini pun cukup efektif meredam serangan City utamanya di babak pertama. Meski penguasaan bola mereka 47%, tak jauh berbeda dengan Liverpool yang 53%, mereka hanya lakukan 1 tendangan berbanding 10 milik Liverpool. Ini menandakan mereka selalu buntu saat sudah di pertahanan lawan. Build-up di belakang dilakukan dengan menempatkan 5 pemain. Kiper dan 4 back jadi pengalir bola pertama di pertahanan. Yang unik dari build-up ini adalah pemain di lini tengah. Slot menerapkan fleksibilitas pada lini tengahnya sehingga pengisinya berbeda sesuai dengan tekanan lawan. Bila tekanan lawan tak intens, hanya Gravenberch yang ada di tengah. Bila tekanan lawan cukup intens, ada 2 pemain di tengah. Terakhir, bila tekanan lawan sangat intens, ada 3 pemain di tengah. Ini dilakukan karena semakin intens tekanan lawan, semakin dibutuhkan banyak pemain di tengah sebagai opsi penerima bola. Tapi mau 1, 2, atau 3 ada satu kesamaan dalam alirkan bola. Slot banyak lakukan umpan panjang dari belakang ke depan. Misalnya saat Arnold lakukan umpan panjang dari belakang ke Diaz dan Salah. Fakta tersebut terlihat juga di statistik. Tercatat Liverpool lakukan 60 umpan panjang di laga ini, yang sepertiga lebihnya dilakukan saat build-up di belakang. Lalu mengapa itu dilakukan Slot? Di laga ini Slot lakukan direct football. Artinya dibanding alirkan bola secara perlahan dan sabar ke depan, bola dialirkan dengan cepat dan segera ke depan. Maka umpan panjang cukup banyak digunakan. Pilihan taktik ini terlihat dari heatmap berikut. Terlihat tengah lapangan Liverpool tak berwarna hijau karena pemain Liverpool jarang ada di posisi tersebut. Dengan umpan panjang yang dilakukan membuat bola langsung ada di depan tanpa melewati lini tengah, sehingga pemain Liverpool jarang ada di tengah. Kedua pemain Liverpool pun tak pernah lama menguasai bola saat sudah di depan. Mereka akan segera lakukan umpan ke kotak penalti atau kalau tidak bisa tendangan ke gawang dilakukan. Nah, kedua taktik tersebut memaksimalkan 2 hal. Pertama, Slot memanfaatkan panjang lapangan akibat jarak yang jauh antara bek dan kiper. Dengan pemain-pemain depan yang cepat, tentu ini mungkin dilakukan karena Liverpool bisa saja menang lari. Kedua, dalam situasi ini bek juga tidak dalam posisi siap bertahan. Mereka bisa tidak dalam posisi aslinya atau tidak semua bek ada di posisinya. Ini membuat lawan bisa lebih mudah membuka pertahanan dibanding dengan lakukan umpan pendek perlahan yang membuat semua bek lawan sudah ada di pertahanan.
Taktik ini pun tak hanya dilakukan saat bola di belakang tapi di tengah dan di depan. Misalnya saat Robertson langsung lakukan umpan panjang ke Gakpo. Gakpo mampu menerima bola, sayang tendangannya masih dipotong bek. Lalu di depan misalnya saat Salah menerima bola, ia tidak lakukan umpan pendek tapi langsung lakukan umpan panjang ke dalam kotak penalti. Sayang penguasaan bola Gakpo tak sempurna sehingga bola terlepas. Gaya bermain direct ini pun terlihat juga di gol pertama. Saat Arnold menerima bola di tengah, ia lakukan umpan panjang ke depan. Salah pun mampu menerima bola. Dari sisi kanan ia umpankan bola ke kotak penalti dan jadi gol oleh Gakpo. Lalu saat sudah di depan kotak penalti, Liverpool tak pernah lama memainkan bola. Bila dirasa sulit untuk umpankan bola ke kotak penalti, maka tendangan jarak jauh akan dilakukan. Misalnya saat Arnold menerima bola di depan kotak penalti dan tendangan ia lakukan. Sayang tendangannya masih diblok bek lawan. Itu saja pembahasan di video ini. Pada intinya Liverpool mampu bermain lebih efektif di laga ini. Dengan direct football ala slot mereka memang kalah dalam jumlah passing dan penguasaan bola, tapi mampu unggul jauh dalam peluang. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.